Kemarin ada seorang ibu dengan anak gadisnya mampir ke toko saya. Memang udah janjian juga ya. Nah dari janjian itu ketika kami chatting di WhatsApp, ibu itu bilang, kenapa waktu saya nonton VTCC itu kayak tiba-tiba ada nenek ngintip gitu, ada nenek-nenek. Saya sampai nanya, ibu emangnya ngekos atau gimana? Enggak, ini rumah saya sendiri. Jadi tahu ya nenek-nenek itu adalah apa gitu ya. Dan waktu dia WhatsApp saya juga ada gangguan, katanya ada cewek lah yang merangkak ke arahnya dia dan lain sebagainya. Nah kemarin tuh ketika sampai ibunya nanya, kalau menurut mbak rumah saya gimana? Saya langsung bilang, wah itu panas banget ibu. Ibu ini ngontrak atau bagaimana? Dan lain sebagainya ya. Saya bilang ada yang ditanam dan ada yang memang dibawa masuk gitu. Ternyata usut punya usut nih, ibu ini hobi banget ke orang pinter. Dari zaman dia gadis lah diajak sama ibunya tuh ke orang pinter mulu. Sudah 46 orang pinter yang dia pergi. Saya dapat angka itu dari Tuhan, saya kaget sekali gitu loh. 46, gila. Ini orang nemu di mana sampai 46 gitu loh. Dan dia punya benda-benda yang dibawa masuk ke rumahnya itu banyak sekali. Suaminya, anak-anaknya itu udah ngomong sama dia, ma udah lama kita kembali ke Tuhan aja ma, doa sama Tuhan ma, sembahyang ke Tuhan ma. Dan banyak orang katanya ketemu dia bilang, oh ibu ini mah disukain sama hal-hal seperti itu. Dan justru karena dibilang disukain, dia makin penasaran dan makin mencari. Sudah sampai mandi jam 12 malam di pantai, itu anaknya yang nemenin dia. Anaknya bilang, tuh mama mandi malam-malam ke pantai. Ritual apapun dia sudah. Masalahnya selesai nggak? Makin parah. Saya sampai bilang, bu ibu lihat anak ibu, ini umur berapa? 16. Hati dan pikiran sudah kacau. Anak ini sudah OTW depresi gitu loh. Tapi ibu masih sibuk bergumul dengan hal-hal seperti itu. Anaknya dikasih gelang lah untuk penjagaan dan lain sebagainya ya. Bahkan sebelum dia ke toko saya itu, dia memang ada mengunjungi seseorang yang katanya memuja ratu pantai apa gitu ya. Dan dikasihlah dupa dan garam juga katanya. Nah, jadi hati-hati Anda membeli garam, garamnya sama, medianya bisa sama, tapi isi doanya bisa jadi beda, niat awalnya beda. Nah dia dikasih garam dan dupa katanya untuk meredakan situasi rumahnya. Reda nggak? Enggak gitu ya. Dan masalahnya adalah ketika dia mau ke toko saya, malamnya dia dimimpiin oleh ratu itu, dan ratu itu marah-marah ke dia, ngomong jangan berani-berani kamu mencari obat, bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba seperti ombak besar itu menerpa dia. Dan dia cukup takut dengan mimpinya itu. Tapi saya bilang ya itulah, godaan itu pasti ada aja. Sebelum dia ke tempat saya juga kepalanya pusing banget. Tapi mungkin Tuhan memang izinkan dia datang sama anaknya, karena pertama dia rencananya mau datang sendiri. Dan saya pesan sama anaknya, ibu kalau mau sungguh-sungguh bertobat nih, ibu mandi pembersihan, bersihin rumahnya. Kami juga ada kasih tanggal kapan dia harus gali apa yang dia tanam itu. Saya bilang kalau emang ibu bener-bener mau pembersihan, bersihkan semuanya sungguh-sungguh, termasuk diri ibu. Tahan nggak godaannya? Kalau nanti godaannya, ujiannya lebih besar, ibu harus bisa tahan. Karena ya apa boleh buat, apa yang sudah dicari, kalau kamu mau sungguh-sungguh kembali ke Tuhan, itu pasti tidak akan mudah lepasnya gitu loh. Dan dia bilang, iya deh mbak, mendingan saya diganggu-ganggu dulu, tapi hidup saya bisa tenang berikutnya. Pilihan yang cukup bijak ya. Cuman saya pesan ke anaknya, nanti kalau dalam prosesnya mama tiba-tiba kepingin lagi mencari yang ke-47, tolong kamu ingatkan mama, dan lebih baik suruh mama kesini, datang ke toko saya, ketemu saya lagi. Jadi jangan sampai jalan kita tuh salah. Kalau kita berurusan dengan hal-hal seperti itu, kita akan digiring nih dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan solusi dari masalah kita itu sebenarnya hanya perlu kembali ke Tuhan. Lakukan pembersihan diri dengan garam lukat, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh ketika hati Anda dan pikiran Anda itu sudah tenang. Minta solusinya sama Tuhan. Anda tidak bisa mengandalkan hal-hal di dunia ini untuk menolong Anda, tapi Anda selalu bisa andalkan Tuhan. Dan saya ingatkan sekali lagi, langkah pertobatan itu bukan langkah yang mudah, tapi langkah pertobatan itu pasti bisa menyelamatkan Anda dan membuat semuanya lebih baik, walau harus bersakit-sakit dahulu.